dalam kehidupan persahabatan yang aku alami. Ada satu pembelajaran yang dapat aku petik dari kehidupan seseorang. Seberat dan sekecewa apapun kita terhadap masa lalu, janganlah sampai membuat kita ingin merebut kebahagiaan orang lain. Karena itu hanya akan membuat kita jatuh lebih dalam ke dalam jurang penderitaan. Inilah kisahku. Ya ampun, mesra banget. Jadi kapan nih undangannya? Kayaknya sih kita belum mikir sampai ke situ sih, Nit. Tapi ya, doain aja ya. Kalian berdua juga kapan? Ya kalau aku sih terserah ditanya aja kapan. Kok jadi terserah aku. Kalau aku, gimana persiapan kamunya aja? Kok aku sih? Aku kan perempuan ya, harus kamu dong yang nentuin. Kamu yang gerak duluan. Ya kalau kamu siap, ayo. Udah, jangan jadi debat gitu dong. Pokoknya kita sama-sama berdoa aja. Semoga hubungan kita masing-masing selalu harmonis, selalu rukun, dan saling mencintai. Amin. Dewi mana ya? Iya, kok belum datang ya dia? Hai. Cantik banget. Hai. Ya ampun, cantik banget. Makasih loh, kalian berdua juga cantik kok. Tapi kan tetap aja aku yang the best, ya kan? Emang sih paling the best. Iyalah. Wi, kenalin, ini pacar aku Anton. Halo. Hai Dewi. Oh ya, ini Dika pacar aku. Hai. Dewi. Dika. Suami kamu di mana, Wi? Tadi suami aku ke toilet. Kok belum keluar ya? Nah, itu suami sama anak aku. Sayang sini. Nih anak aku nih. Hai Om, Tante. Hai, Saling dong sayang. Pinter banget. Banget sih. Cinta, aku udah segede gini aja sih, makin gemes lagi. Makanya cepet nikah, biar punya anak yang lucu kayak Cinta loh. Iya, nanti. Pokoknya doain aja ya. Mah, Pa, aku lapar. Cinta, kamu ambil makanan sama papa aja yuk. Nanti biar mama di sini aja ngobrol sama teman-temannya. Ya? Temenin Ya. dulu ya, Mas. Iya, sayang. Sayang, aku ke toilet dulu ya. Oke. Jangan lama-lama ya. Sayang, aku juga mau ambil minuman dulu deh. Iya sayang. Pada pergi ya? Mau ke toilet dia. Iya, atau enggak mungkin mereka sengaja kali mau biarin kita bisa ngobrol-ngobrol, Iya. reunian. Ya mungkin ya. Ya ampun, Wi. Ini gelang kamu bagus banget, cantik. Ini hadiah dari suami aku. Aku beneran happy loh ketemu sama kalian berdua. Kayak ngenang waktu masa-masa kita kuliah dulu. Ya kita juga happy lah. Iya. Gimana, enak Kak? Enak. Itu Mas Yuda so sweet banget nyuapin Cinta. Wi, kamu tuh beruntung banget ya bisa dapetin Mas Yuda. Ya makanya kan mereka dijulukin keluarga cemara. Pokoknya aku doain kalian berdua ya. Biar kalian berdua bisa cepet nyusul. Amin.
Sayang, aku bawain minuman buat kamu. Makasih. Jangan cemberut gitu deh. Itu cantiknya hilang loh. Nika mana sih nih? Lama banget nih, kamu ngapain sih? Maaf sayang, tadi di toiletnya ngantri banget. Ini yang terbaru jahitannya rapi banget. Seneng banget ya, yang ini hasilnya bagus. Ini pasti Anton yang balas. Tadi kan aku ajak makan siang. Aku nggak bisa makan siang sama kamu. Aku masih sibuk sama klien. Selalu deh. Mas Yuda, kok tumben video call? Halo Mas? Halo, kamu lagi sama Dewi nggak? Enggak Mas, kenapa emangnya? Nggak, tadi aku juga udah nelfon Nita. Nita bilang juga lainnya sama Dewi. Aku khawatir banget sama Dewi. Dewi tadi pagi izin sama aku. Dia tuh pengen pergi ke pasar katanya. Tapi sampai sekarang Dewi juga belum pulang. Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Gini deh, kalau kamu ada kabar sama Dewi, tolong ya langsung kabarin aku. Oke Mas. Aku juga bakal tanya ke teman-teman, siapa tahu ada yang lagi pergi sama Dewi sekarang. Oke. Kalau gitu, terima kasih banyak ya. Iya Mas, sama-sama. Kemana ya Dewi? Sebentar, Pak. Silakan. Rin. Halo Mas. Rin. Gimana Mas? Dewi udah ditemukan? Belum. Tadi aku sama Nita juga udah tanya ke beberapa teman kita, tapi gak ada yang lihat Dewi Mas. Ya udah, duduk dulu. Ayo, Pak. Kita lanjut lagi ya, Pak. Ya. Maaf Pak Yuda. Apa Bapak sama istri sedang ada masalah keluarga? Nggak ada, Pak. Kami berdua nggak ada masalah apa-apa. Dan itu bikin saya heran. Karena nggak ada satu hal alasan apapun yang bikin Dewi tuh tiba-tiba menghilang kayak gini. Baiklah. Laporan Bapak akan segera kami tindak lanjuti. Kami akan berusaha untuk mencari dan menemukan di mana keberadaan Bu Dewi. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, Sama-sama. terima kasih. Maksudnya? Ya. Makasih ya, Pak. Mas Yuda yang sabar ya. Aku yakin kok, pasti Dewi baik-baik aja dan bakal segera ditemuin. Ya. Terima kasih, Rin. Terus Cinta gimana Mas? Iya, itu dia yang bikin aku bingung. Besok itu aku harus kerja. Dan gak ada yang jagain Cinta. Orang tua aku dan Dewi juga kan di luar kota. Dan kebetulan ART aku baru pulang kampung 2 hari yang lalu. Mungkin dia bisa pulang tuh kira-kira seminggu lagi. Iya udah kalau gitu besok biar Cinta sama aku aja Mas. Kebetulan kan butik aku juga masih bisa dihandle sama karyawan. Jadi Cinta aku bisa temenin. Tapi aku gak mau ngerepotin kamu, Rin. Gak repot sama sekali kok Mas. Malah aku seneng bisa main sama Cinta. Ya udah kalau gitu
Besok aku minta tolong kamu ya jagain Cinta, Rin. Sebelumnya aku terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mas. Yang kuat ya, Mas. Iya, Net. Sayang, kenapa? Mama mau pulang juga, Pak. Sini sayang. Sayang, Mama itu lagi capek. Mama butuh istirahat. Nanti kalau Mama nggak capek, Mama pasti pulang kok. Ya? Cinta sayang, kok mukanya sedih gitu sih? Kan di sini ada Tante Rindu sama Tante Nita. Jadi Cinta nggak boleh sedih ya. Aku nggak sedih kok, Tante. Sini, duduk sama Tante. Yuk. Cinta sayang, mau nggak kalau misalkan Tante Rindu bacain dongeng? Mau? Ya udah kalau gitu senyum dulu sekarang. Mana senyumnya kurang lebar ah. Pinter. Besok kita main sama-sama ke taman ya. Cinta sukanya main apa? Main lempar bola. Lempar bola. Oke. Kalau gitu besok main lempar bola di taman ya sama Tante Rindu. Sampai. Hai Cinta. Tante, aku boleh gak main bola sama mereka? Boleh dong sayang. Yeay, makasih Tante. Iya. Titip ya. Oke. Hati-hati mainnya ya. Iya. Teman-teman, aku boleh ikut main gak? Boleh. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan. Siapa di sana? Kerjaan siapa sih? Gak ada siapa-siapa. Cinta? 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 Cinta, kamu di mana, Nak? Cinta? Cinta? Cinta di mana sih? Cinta? Cinta, kamu di mana? Tante! Ya ampun Cinta, jantung Tante tuh tadi sampai mau copot, tau gak, nyariin kamu gak ada. Rin, maaf ya, aku nggak bermaksud bikin kamu kaget. Tadi pas aku di sini ngeliat kamu nggak ada, ya aku ajak Cinta beli es krim. Oh, emang kamu tadi dari mana? Jadi tadi tuh aku sempat ngecek ke sana. Ya udah lama, lupain aja. Maaf ya sekali lagi, aku tadi lalai jagain Cinta. Nggak apa-apa Rin, santai aja. Justru aku ya yang harus terima kasih sama kamu. Sekarang aku balik sama Cinta ya. Ayo, Cinta sayang, pamit sama Tante Rindu. Tante, aku pamit ya. Tante berani kan pulang sendiri?
Nggak takut dong sayang, kan Tante Rindu pemberani kayak Cinta. Nah, pinter. Iya, ini bolanya jangan lupa dibawa Tuh pulang. kan, lupakan kamu. Ya udah, jarin ya. Iya. Sayang. Dadah Tante. Ya. Dadah sayang. Nomor siapa ini? Halo? Kamu harus ingat, kamu itu bukan pahlawan. Jadi kamu nggak usah so baik. Ini siapa ya? Kok dimatiin sih? Orang aneh. Ini apa lagi deh dia kirim chat? Ini bisa dapetin foto aku lagi ada di sini sih. Ini berarti dia ngikutin aku dong. Begini Pak, saya ingin tanya tentang perkembangan hilang istri saya, Dewi. Begitu ya Pak, belum ada perkembangan. Baiklah, begini Pak, kalau emang ada perkembangan lagi, tolong Pak dikabari saya Pak, ya Pak. Terima kasih. Pak Arman, gimana istri kamu? Sudah ditemukan? Belum Pak. Saya turut prihatin atas menghilangnya istri kamu. Mudah-mudahan Bu Dewi segera ditemukan ya. Terima kasih Pak. Tapi saya juga mau kamu tetap fokus sama kerjaan. Saya tahu kamu lagi banyak pikiran. Saya mau kamu usahakan resort ini kembali ramai lagi. Oke? Baik Pak. Saya juga sedang mengusahakan Pak. Saya punya beberapa langkah ke depan dengan perencanaan yang matang. Saya yakin dan saya jamin Pak, resort ini akan kembali ramai lagi seperti dulu. Oke, good. Kalau gitu saya keluar dulu. Ya. Mau ada meeting. Baik ya. Pak. Mari. Ya. Siapa kamu? Jangan ganggu saya, pergi! Tolong! Jangan mendekat! Tolong! Tolong! Pergi! Jangan ganggu saya! Pergi! 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 Jangan so baik. Pak Yuda, bikin kaget aja. Pak, mau kemana? Oh, saya mau ke sana Pak. Di sebelah sana kan ada ruangan yang lagi direnovasi. Oke, silakan. Baik Pak. Oh iya, Pak Yuda. Oh iya, apa lagi Pak? Itu mengenai promosi resort ini gimana konsepnya? Udah jadi?
Oh, kalau itu sedang proses, Pak. Oke. Oh ya, mengenai kebersihan resort ini, Pak Yuda tolong pantau karyawan kita. Oh ya, ini penting. Jangan sampai ada orang lain yang tidak bertanggung jawab masuk sini dan mengotori resort ini. Baik, Pak. Saya laksanakan. Oke, kalau gitu saya kesana dulu. Ya, silakan, Pak. Manik-manik gelang. Kenapa manik-manik ini mirip ya sama gelang yang dipakai Dewi? Dan kenapa manik-manik yang mirip gelang Dewi ini bisa di sini? Sore Pak Yuda. Mas? Ya Pak. Udah selesai bersih-bersih gudang ya? Oh udah semua Pak. Ah, okay. Barusan Pak Arman yang nyuruh. Oh, ya saya juga tadi papasan sama Pak Arman sih. Ya Pak. Mas, saya mau nanya, ini manik-manik gelang ini punya siapa ya? Kayaknya itu punya karyawan cewek yang putus di sini Pak. Soalnya karyawan cewek sering pada pakai gelang manik-manik kayak gitu. Oh iya, bener juga sih. Emang kenapa Pak? Nggak apa-apa. Ayo dah Mas, lanjut lagi, bersih-bersih lagi. Ya. Yuk, permisi Pak. Ya, makasih. Bu, kami pamit pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Mari Bu. Cinta. Tante kenapa kaget? Kan aku cuman pegang tangan tante. Iya sayang, nggak apa-apa kok. Papa? Sini, Pak. Apa? Hai Rin. Hai Nit. Kalian kok datangnya bisa barengan? Oh, soalnya tadi nggak sengaja ketemu sama Mas Yuda di jalan. Jadi ya udah, sekalian barengan ke sini. Rin, kamu kenapa sih? Kok kayak gelisah? Ada yang dipikirin? Enggak, nggak apa-apa kok. Rin, kita temenan tuh udah lama loh. Jadi kalau kamu bohong atau nggak ngomong yang sejujurnya, aku tahu. Mending kamu cerita deh. Kamu kenapa sih? Sebenarnya semenjak aku ngasuh Cinta, aku tuh diteror. Kayak ada orang misterius yang terus aja gangguin aku. Bahkan orang itu juga ngirimin pesan yang isinya itu bilang kalau aku jangan sok baik. Aku nggak ngerti, Nit. Tapi kamu kira-kira tahu nggak sosok yang neror kamu tuh siapa? Atau kayak gimana? Gak tahu. Mungkin gak sih kalau sosok itu gak suka ngeliat kamu ngurusin Cinta? Iya bisa jadi tuh Rin. Gini aja Rin, daripada kamu kepikiran sampai stres, ada baiknya kamu berhenti jagain Cinta. Nanti gampang lah, biar aku cari jasa pengasuh anak aja. Iya mungkin lebih baik kayak gitu dulu ya Rin ya. Dulu waktu aku kuliah, Dewi tuh bener-bener baik banget sama aku. Ada masanya dimana aku tuh waktu itu gak bisa bayar uang kuliah. Dan Dewi tuh dengan ikhlas, dia bantu aku, dia pinjemin aku dana buat aku bisa bayar uang kuliah sampai aku lulus. Aku tuh bener-bener berhutang budi banyak banget sama Dewi. Jadi sekarang ngelihat kondisi anaknya lagi susah karena kehilangan ibunya, aku
aku nggak mungkin diem aja. Ya, terus kamu maunya kayak gimana, Rin? Aku bakal tetap ngasuh dan jaga Cinta. Apapun resikonya, mau orang itu terus neror aku nggak peduli. Aku bakal tetap ada buat Cinta. Demi Cinta dan juga demi Dewi. Sosok yang selama ini neror aku. Tapi kemana perginya orang itu? Jangan-jangan ini kan resort tempatnya Mas Yuda kerja. Apa jangan-jangan teror yang selama ini aku alami itu ada hubungannya sama resort tempat Mas Yuda kerja? Sosok itu beda dari yang sebelumnya aku lihat. Cara dia ketuk jendela juga gak seperti sebelumnya. Siapa dia sebenarnya? Aku gak boleh ceroboh. Ini tetap aja teror. Rin, kamu yakin mau nginep di sini? Iyalah Mas, kalau nggak mungkin kan aku di sini sekarang. Iya sih. Lagian kan waktu itu juga Mas Yuda bilang katanya mau kasih aku diskon. Jadi ya pas banget. Sekalian aku juga lagi butuh refreshing. Kebetulan juga aku ngambil cuti 2 hari dari kantor supaya aku bisa fokus lah nyari informasi tentang Dewi. Sebenarnya aku penasaran juga gara-gara teror semalam. Nggak seperti sebelumnya yang selalu kasih aku surat ancaman. Kali ini dia malah kasih tahu aku selebaran promosi resort dan minta aku datang ke sini. Semoga feelingku benar. Ini ada hubungannya dengan teror hilangnya Dewi. Aku harus cari tahu apa maksud teror-teror itu yang selama ini menggangguku. Pak Arman, Pak, sebentar Pak. Maaf Pak, kebetulan Bapak di sini. Silakan kenalkan Pak. Ini Rindu. Dia sahabatnya Dewi, istri saya. Dan dia mau nginep di sini. Dan ini Pak Arman. Pak Arman ini yang punya resort di sini. Halo, Arman. Halo Pak, Rindu. Dia mau nginep di sini? Betul Pak, dia mau nginep di sini. Bagus dong. Ya udah, nanti kamu ajak Mbak Rindu lihat-lihat resort ini, ya? Ya. Baik Pak. Mari Mbak. Iya Pak. Gak ada petunjuk apapun soal teror itu. Tapi apa maksudnya sih dia suruh aku kesini? Sekarang aku udah ada di sini. Terus
sampein ke aku? Sosok ini berbeda dengan sosok yang kasih aku pamflet resort. Siapa sebenarnya sosok itu? Kalian dua sosok yang berbeda kan? Jawab! Atau jangan-jangan kalian orang yang sama? Kayaknya dia nggak tahu aku sembunyi di sini. Rindu, Mas Anton! kamu kenapa, Rin? Kamu ngapain di sini, Mas? Aku cuma... Sayang? Sayang, kok kamu baru nyampe sih? Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Sayang, kok kamu baru nyampe sih? Kamu tega ya, Mas? Rin, aku bisa jelasin semuanya. Nggak ada lagi yang perlu dijelasin, semuanya udah jelas buat aku. Mulai detik ini, kita putus. Rindu, Rin! Aku nggak pernah mengira kalau Anton bakalan tega hianatin aku. Tapi gimana pun juga aku harus bersyukur. Karena aku bisa lihat dengan mata kepalaku sendiri pengkhianatan Anton. Walaupun sebenarnya selama ini aku tahu kalau Anton emang nggak pernah setia sama aku. Selama ini tuh ada dua sosok berhoodie yang berbeda yang datang nemuin aku. Siapa kamu? Yang satu, dia yang selalu neror dan nakut-nakutin aku. Jangan ganggu saya, pergi! Sementara yang satunya lagi itu kayak mau nyampein sesuatu ke aku. Tapi siapa sebenarnya mereka? Kamu tuh terus-terusan minta uang sama aku, ini bukan baru sekali ya. Aku udah muak sama kamu. Aku mau putus. Nita. Dengar ya. Emang ada laki-laki lain yang mau menerima kamu selain aku? Dengan tamparan itu, artinya aku udah gak mau lagi kamu di samping aku. Oke, kalau itu emang mau kamu, aku bakal pergi dari kehidupan kamu. Rindu? Aku bisa rasain kok apa yang kamu rasain sekarang, Nit. Aku juga baru putus sama Anton. Tapi kenapa kamu ada di sini? Kamu malah ketawa gitu sih? Ya, coba deh Rin. Lihat deh, sekarang tuh
Ya gimana ya, daripada aku sedih, mendingan aku ketawa karena nasib kita tuh sama-sama buruk. Coba kamu perhatiin, bisa-bisanya kita sekarang sama-sama putus sama pacar kita. Ternyata Anton ngehianatin kamu dan ya Dika juga. Bener-bener ngecewain aku. Padahal kan kita tuh selama ini tahu kita tuh sayang banget sama mereka. Gitulah Nit, namanya juga nasib. Tapi aku nggak habis pikir aja, coba di malam yang sama, di tempat yang sama, di resort ini, kita sama-sama putus. Bener-bener ya, aku tuh sirik banget loh sama Dewi. Dia nikah loh sama Mas Yuda, cowok yang sebaik itu, sesempurna itu. Beruntung banget jadi Dewi. Ya, keberuntungan masing-masing orang kan beda-beda nih. Yang bisa kita lakuin ya terima aja takdir kita. Iya sih. Kamu belum jawab loh pertanyaan aku semalam. Ngapain kamu di resort ini? Kan gak mungkin cuma gara-gara kamu pengen curhat masalah Anton. Ya awalnya sih pengen refreshing nih, biar pikiran aku juga lebih tenang gitu. Tapi yang ada bukannya tenang, malah tambah stres liat kelakuannya Anton. Kamu sendiri ngapain di sini? Ya jadi kan aku tuh ada bisnis sama pemilik resort ini. Jadi semalam itu aku emang harus ketemu dia dan harus meeting. Nah makanya Dika nyamperin aku malah minta uang. Sayang banget ya kita dapat diskon nginepnya cuma 1 malam aja. Dari sekarang harus pulang deh. Iya sih. Cuman ya udah pas banget nih. Aku juga harus buru-buru ke kantor mau bikin laporan soalnya. Jadi aku duluan ya Rin ya. Udah hati-hati ya. Bye. Ternyata aku nggak menemukan petunjuk apapun di resort ini. Apa jangan-jangan peneror itu sengaja nyuruh aku kesini karena mau celakain aku? Untung aja aku selamat dari peneror itu. Saya pergi dulu sebentar ya. Iya, Bu. Pola ini? Lagi ngapain, Wi? Rindu, nanti kalau misalkan aku tersesat di hutan atau kamu nggak bisa nemuin aku, kamu cari gambar pola kayak gini ya. Dengan kamu inget gambar ini, itu artinya kamu bisa nemuin aku dan kamu bisa tahu kalau aku masih hidup. Bagus kan? Dewi, kamu itu sebenarnya kemana sih, Wi? Resort? Apa jangan-jangan kamu ada di resort itu, Wi?
Iya Mbak, saya Siti, ART-nya di rumahnya Mbak Dewi. Iya, aku janji aku pasti bakalan datang ke acara reuni. Beneran loh. Aku udah spesial anterin undangan ini ke sini supaya kamu bener-bener janji sama aku kamu harus datang. Iya dong, masa aku nggak datang? Kasih Di. Mbak Dewi, boleh saya ngomong sesuatu? Kamu mau ngomong apa? Saya mau izin pulang kampung, Mbak. Soalnya di kampung bapak saya sedang sakit. Kamu balik kampungnya berapa lama? Saya nggak tahu, Mbak. Tergantung kesembuhan bapak saya. Mudah-mudahan hanya seminggu. Sebenarnya apa sih maksud kamu? Ngapain kamu takut-takutin saya kayak gini? Saya tidak bermaksud menakut-nakutin, Mbak. Tapi apa? Kemarin itu saya melihat kejadian mengerikan itu. Peristiwa apa maksud kamu? Kasih ya, Pak. Siapa kalian? Tolong! 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 Tolong lepasin saya! Allah, Mbak Dewi. Siapa Mbak? Itu majikan saya diculik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapa lepasin saya? Tolong! 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 Pak, ikutin mobil itu. Ayo. Ayo cepat. Titip tas ya. Nanti saya telepon lagi. Oh, ya udah. Ya. Saya ikut ke dalam nggak ya? Kasihan Mbak Dewi. Kira-kira mau diapain Mbak Dewi ya? Cepet, mana tangnya? Nih. Ikat dia. Cepet. Mbak Dewi bangun. Ini Siti. Mbak Dewi, tunggu ya.
mau cari cara bebasin buat Mbak Dewi. Jangan-jangan penculiknya Pak Yuda. Nggak mungkin Mas Yuda culik Dewi. Nggak ada alasan buat Mas Yuda menculik istrinya sendiri, Siti. Ya kalau saya salah, ya maaf Mbak. Tapi saya beneran takut. Selama ini sih Mas Yuda memang suami yang baik. Tapi banyak juga cerita suami yang baik, tapi terlihat dia menjahati istrinya. Ya kamu bener juga sih. Tapi apa coba motifnya Mas Yuda buat menjahati istrinya sendiri? Itu saya nggak tahu Mbak. Ya udah kalau gitu kita sebaiknya sekarang lapor ke polisi aja ya Siti. Kamu ikut saya. Jangan Mbak, saya takut. Jangan-jangan nanti malah saya yang kena. Lagian kan saya nggak punya bukti apa-apa kalau Pak Yuda menculik istrinya. Tapi kalau keberadaan Mbak Dewi sekarang, saya tahu. Kamu kenapa cerita semua ini sama saya? Karena Mbak Rindu tuh sahabat baiknya Mbak Dewi. Ya terus kamu kenapa pakai pakaian kayak gini? Saya kan jadi takut, Siti. Saya tidak bermaksud menakut-nakutin Mbak. Kalau saya terang-terangan memberitahu ke Mbak Rindu secara langsung, nanti penculiknya bakal tahu dan Mbak Rindu nyawanya akan terancam. Mbak Rindu akan menjadi korban selanjutnya. Kita harus apa sekarang, Siti? Kita bebaskan Mbak Dewi. Iya, aku setuju. Ayo kalau gitu kita pergi sekarang. Tempat ruangan Mbak Dewi diculik itu tertutup rapat, Mbak. Pintunya susah dibuka. Di resort tempatnya Mas Yuda kerja ini aman, Mas? Udah pasti aman dong. Karena dari semua kamar sampai ruangan basement, itu kuncinya dipegang semua sama Pak Arman. Jadi kalau ada apa-apa, Pak Arman bisa langsung backup. Pak Arman? Itu siapa, Mas? Oh, dia pemilik resort tempat aku kerja. Oh, emangnya di resort nggak ada bagian atau petugas yang bertugas megang kunci gitu, Mas, sampai dipegang sama dia? Kebetulan, Pak Arman itu orangnya nggak percaya sama semua orang. Jadi semua kunci kamar sampai ruangan basement, itu Pak Arman yang pegang. Saya tahu. Saya curiga. Sepertinya pelakunya itu adalah Pak Arman. Karena yang pegang kunci resort itu, semuanya tuh cuma dia. Kalau Mas Yuda, saya ragu kalau dia penculiknya. Tapi saya nggak tahu tempat ruangan kerjanya Pak Arman. Pak Arman, Pak, sebentar Pak. Maaf Pak, kebetulan Bapak di sini. Kenalkan, ini Rindu. Dia itu sahabatnya istri saya. Halo, Arman. Halo Pak, Rindu. Dia mau nginep di sini? Betul Pak, dia mau nginep di sini. Bagus dong. Mari Mbak. Iya Pak. Saya tahu kok di mana ruang kerjanya Pak Arman. Oke, saya bakalan bantu kamu karena saya akan lakuin apa aja untuk bisa bebasin Dewi. Yaudah, kita jangan buang-buang waktu. Kita selamatin Mbak Dewi. Kasihan dia sendirian di ruang gudang. Menurut saya kayak jangan saat ini deh. Karena ini masih siang, Siti. Lebih bahaya. Kita
kita tunggu malam ini aja ya. Zid, ya kita harus cari kira-kira di mana Arman simpen kunci itu. Biasanya sih kalau orang naruh kunci di laci meja, Mbak. Ya udah kita cari. Ayo. Siap. Aku cari situ, kamu cari sini. Mesen. Kenapa Nita bisa sama Arman? Apa hubungan mereka? Man, aku mau makasih sama kamu karena kamu tuh benar-benar sepupu aku yang paling baik, yang paling peduli dan perhatian banget sama aku. Kamu ngomong apa sih, Nit? Gak usah sungkan lah sama aku. Kalau almarhum orang tua kamu gak sekolahin aku tinggi-tinggi, gak akan bisa aku seperti ini. Justru aku yang banyak utang budi sama keluarga kamu, Nit. Mereka sepupuan. Oh ya, soal Yuda, kamu yakin jatuh cinta sama dia? Iya. Iya. Nita jatuh cinta sama Mas Yuda. Aku gak salah dengar. Aku tuh nggak tahu ya. Selama ini tuh sebenarnya aku udah selalu ngasih perhatian ke Mas Yuda. Tapi dia tuh benar-benar kayak cuek banget sama aku. Makanya aku juga bingung. Dan setelah aku pikir emang satu-satunya cara biar Mas Yuda bisa perhatiin aku, ya aku harus melakukan ini. Aku harus menculik Dewi dan menyekap dia di gudang resort ini. Dengan begitu kan aku jadi bisa leluasa mencari perhatiannya Mas Yuda. Ya kan? Iya. Kamu emang ya dari kecil gak berubah. Ini album foto waktu kita Iya, kecil. masih kecil kan? Coba lihat ya. Seru banget sih. Ya ampun, inget gak sih? Ini pas kita lagi liburan bareng-bareng ya? Iya, yang orang tua kamu tuh ngajak kita tuh liburan ke New York. Nah, Oh iya aku inget ini pas kita di New York. Iya, yang ini yang Iya, kamu iya. nangis minta es krim. Oh iya aku Iya inget, kan, aku inget. kan? Kamu nangis. Iya bener. Ya ampun, itu kamu bajunya. Masa kayak gini sih? Man, itu siapa? Aku nggak tahu. Oh, kenapa Man? Ini pintunya nggak bisa dibuka. Ini kayaknya pintu dikunci dari luar deh. Tapi apa tujuan mereka kesini ya? Gimana sekarang kita nggak bisa keluar? Bentar, aku telepon security dulu. Halo, Hendra, kamu ke ruangan saya, buka pintu saya. Saya dikunci dari luar. Dan suruh Bobby kejar penyusup. Ada penyusup ke ruangan saya. Ya, cepat. Siap, Pak. Gimana? Ntar security kesini. Aku tuh benar-benar heran ya. Siapa sih yang ngelakuin ini? Maksud aku, apa tujuan mereka? Kenapa mereka masuk ruangan kamu? Hendra, kamu sekarang bantu Bobby kejar penyusup itu. Cepat. Siapa? Untung aja pintunya cepat terbuka ya.
Periksa semuanya. Gimana? Gak ada. Ya Allah, sebenarnya apa salah aku? Aku nggak tahu, dan kenapa aku bisa ada di ruangan ini. Aku mohon ya Allah, tolong bebasin aku dari sini. Aku sangat rindu sama keluarga aku. Dewi! Rindu, tolongin aku, Rindu! Rindu! Makasih ya, kamu udah nolongin aku. Tapi kenapa kamu bisa ada di sini? Terus siapa yang udah ngelakuin ini semua sama aku? Wi, aku jelasinnya nanti aja ya. Kita pokoknya harus segera pergi dari sini sebelum mereka tahu kalau aku udah nyelamatin kamu. Ayo. Ya. Kira-kira Mbak Rindu bisa selamatin Mbak Dewi nggak ya? Kok jadi tegang gini sih saya? Gimana? Kalian berdua berhasil tangkap penyusup itu? Maaf, Pak. Kami kehilangan jejak penyusupnya, Pak. Hah? Itu kenapa Nita bisa sama Arman? Jadi ternyata Nita sama Arman itu sepupuan, Wi. Terus mereka itu berencana buat menghilangkan kamu dari hidupnya Yuda. Di dalam dari semua penculikan ini Nita. Itu yang aku dengar tadi dari perbincangan mereka. Ya tapi kenapa? Wi, kayak sebaiknya kita pergi dari sini sekarang ya. Aku nggak mau mereka sampai tahu kalau aku udah bebasin kamu. Yaudah. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian harus tangkap penyusup itu. Siapa? Sebenarnya tuh penyusup itu tujuannya apa ya? Aku tuh jadi mikir, maksud aku kayak kenapa mereka harus masuk ke ruang kerja kamu? Tenang aja, semua barang-barang berharga, kunci-kunci resort ini, semua udah aku simpen di tempat yang aman. Mereka nggak akan berhasil nyuri. Berarti kunci resort ini dan gudang udah aman juga semuanya? Iya. Apa jangan-jangan mereka masuk ke ruangan aku untuk mengambil kunci itu? Nah, itu mereka. Mbak Dewi selamat. Itu Siti, ayo. Alhamdulillah. Ya. Wi, asal kamu tahu ya, aku bisa tahu kalau kamu itu diculik dan disekap di resort ini, itu semua berkat Siti. Makasih ya Siti. Ya Mbak, sama-sama. Tapi kamu kenapa bisa tahu kalau aku diculik sama mereka? Saya lihat kok pas Mbak Dewi diculik, lalu saya ikutin mereka. Sampai pada akhirnya, saya tahu tempat Mbak Dewi dikurung. Lalu saya memberitahu Mbak Rindu. Dan akhirnya, Mbak Dewi selamat. Rindu, aku sekarang pengen banget pulang. Aku pengen ketemu sama anak dan suami aku. Iya, Wi. Kita pasti akan segera temuin kamu sama suami kamu dan anak kamu. Ayo kita pulang ya. Kok ini pintu kebuka? Pasti ini gara-gara mereka nih, Nit. Tuh kan aku tuh tadi udah duga kalau misalnya mereka ke ruang kerja kamu buat ngambil kunci gudang biar bisa melepaskan Dewi. Aduh, gimana ini kalau misalnya Dewi ceritain semuanya, ngebongkar semuanya? Nit, aku gak mau di penjara, Nit. Kamu pikir aku mau di penjara ya? Aku juga gak mau. Kita harus gimana, Nit? Ya, kita harus kabur. Kita harus kabur secepatnya. Keluar negeri. Iya, kemana aja? Ke
luar negeri, pokoknya yang jauh dan cepet. Oke, aku yang urus tiket pesawatnya, tapi aku harus pulang dulu ambil barang-barang. Aku juga. Ya udah, ayo. Malam Pak, Bu. Kamu dipecat. Salah saya apa Pak? Kamu nggak becus ya ke tempat ini. Hah? Ayo. Nasib. Aku kangen Mama, Pa. Iya sayang, Papa juga kangen sama Mama. Mama kapan pulangnya, Pa? Yang tak bisa menghilangkan bayanganmu. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, Cinta. Mas, aku pulang. untuk bisa bersamamu. Mama! Biarkan ku jatuh sampai lebah. Jika harus memohon, aku siap memohon. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga. Kuat ada rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Sebenarnya apa yang terjadi sayang? Kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Aku nggak menghilang, Mas. Aku diculik. Siapa yang culik kamu, Wi? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Duh, angkat dong, Nit. Teleponnya, Nit. Katanya kamu mau ngurus semua kepergiannya ke luar negeri. Tapi sampai sekarang gak ada kabar. Malah dari semalam nih gak ada kabar. Aduh, apa aku harus kabur sendiri aja? Udah lah, kabur aja sendiri. Ada apa ya, Pak? Silakan Anda keluar. Silakan Anda ikut kami ke kantor dan serahkan diri Anda. Salah saya apa, Pak? Nanti bisa Anda jelaskan di kantor. Silakan, Pak. Hei, balik kemana kamu? Mana kamu? Saya nggak salah apa-apa, Pak. Salah saya apa, Pak? Jelaskan nanti di kantor kami. Kamu ya? Pak, tolong jangan main hakim sendiri. Serahkan masalah ini pada kami. Saya tanya sama Bapak, istri saya salah apa, Pak? Sampai Bapak culik dan kurung istri saya. Saya nggak salah. Nita yang salah. Saya hanya ikuti instruksi Nita sepupu saya. Karena saya banyak utang budi sama keluarga Nita. Sudah, jelaskan saja nanti di kantor kami. Bawa dia. Siap, ayo. Tiket udah ada, aku harus berangkat sekarang. Arman, aku nggak bisa pergi sama Arman, biarin dia berangkat sendiri. Terlalu berisik kok pergi sama dia.
Kita harus bicara. Gak ada lagi yang harus dibicarain. Nit! Nita keluar dulu! Nita jangan pergi! Ayo kita kejar aja yuk, ayo. Astaga, mereka ngapain sih ngikutin aku? Kita gak bisa ngomong baik-baik. Jangan deket-deket kita, udah bukan sahabat lagi. Nita, kamu tenang ya. Aku janji sama kamu, aku gak akan penjarain kamu. Kita nyamperin kamu bukan buat hajimin kamu. Kalian berdua bohong. Kalian mau memenjarakan aku kan? Iya kan, jujur. Dan bener kata Dewi. Kita di sini tuh buat ngobrol baik-baik sama kamu. Jadi tolong kamu jangan pergi lagi. Iya, aku berani sumpah aku gak akan penjarain kamu. Kalian berdua bohong. Nita. Kenapa kalian nyelamatin aku? Kenapa sih kalian tuh naif banget? Aku tuh harusnya mati aja, tau gak? Ya tuh udah dong. Jangan ngomong kayak gitu terus. Gimana pun juga kamu itu sahabat kami, jadi kami akan lakuin apapun buat gak biarin kamu sampai celaka, apapun resikonya. Enggak, harusnya tuh aku mati aja. Kalian kenapa nyelamatin aku? Kenapa? Nit, udah tenang ya. Kita nggak akan hianatin kamu dan aku nggak akan penjarain kamu, aku janji. Iya, Nit. Kita nggak mungkin penjarain kamu, apalagi biarin kamu sampai celaka, Nit. Ya, kamu yang tenang ya. Iya udah. Kita ngobrol baik-baik sekarang ya. Maaf ya, Wi. Nit, minum dulu ya biar tenang. Iya, dulu kan biasanya kalau kita ngerayain sesuatu, kita itu kan selalu toast. Toast dulu ya? Yuk. Nit, aku tahu banget hati kecil kamu itu masih punya rasa baik. Tapi aku masih nggak habis pikir sama kamu. Kenapa kamu tega ngelakuin itu semua sama aku? Tujuan kamu itu apa? Wi, aku tuh ngelakuin semua ini karena aku tuh iri sama kamu. Kamu tuh bener-bener punya semua yang aku impikan. Kamu dapat Mas Yuda. Dia cinta sejati kamu. Jadi suami kamu. Kamu punya keluarga harmonis. Bahkan dengan datangnya cinta, keluarga kamu tuh sempurna banget. Sedangkan aku selama ini, dari dulu tuh, orang-orang yang aku cintain perlahan tuh pergi atau ngehianatin aku.
Keluarga aku dari dulu tuh berantakan. Ibu bapak aku tuh berpisah. Bahkan bapak aku tuh tega ninggalin ibu aku demi perempuan lain. Kalau yang selama ini mungkin kalian tahu hidup aku baik-baik aja, keluarga aku harmonis, itu tuh semuanya nggak bener. Itu semua aku tutupin selama ini. Bahkan sama Dika. Aku cinta sama Dika. Tapi dia nggak cinta sama sekali sama aku. Dia cuma pengen uang aku aja. Nit, aku bisa ngerti perasaan kamu kok, Nit. Ya karena sejujurnya aku juga ngerasain hal yang sama. Cuman ya mungkin cerita kita agak sedikit berbeda. Soal Anton misalnya. Kamu juga tahu kan kalau aku cinta banget sama Anton. Tapi dia juga tega, Nit. Di belakang aku dia berkali-kali hianatin aku, dia main sama perempuan lain. Aku juga sebenarnya iri lihat kehidupannya Dewi. Dia begitu harmonis sama suaminya, bahagia sama cinta. Aku juga pengen bisa kayak gitu. Tapi ya namanya kehidupan. Kita udah punya jalan kita masing-masing yang harus kita jalanin. Aku setuju sama Rindu. Tapi dengan semua ini terjadi, aku tuh baru sadar kalau ternyata persahabatan kita tuh sejauh ini. Sekarang aku jadi punya harapan baru, saudara baru. Walaupun kita gak sedarah. Wi, aku tahu yang aku lakuin tuh bener-bener parah banget. Semua rasa cemburu aku, iri aku ke kamu bener-bener ngebutain semuanya. Aku bikin kamu menderita. Bahkan semua rasa iri aku bikin aku jadi tenggelam dan mengkhianati persahabatan kita. Aku senang banget. Akhirnya kamu sadar sama semuanya. Nit, gimana pun juga kita ini kan bersahabat. Sekali sahabat, tetap akan jadi sahabat selamanya. Kamu setuju kan sama ucapan aku tadi? Setuju. Tapi tetap aja semua yang aku lakuin tuh gak bisa dimaafkan. Aku tuh bahkan rela ngambil Mas Yuda dari kamu, Wi. Aku pengen gantiin kamu. Aku cinta sama Mas Yuda dan aku bahkan mau ngegantiin kamu sebagai ibunya Cinta. Aku bener-bener gak bisa dimaafin. Aku udah nyuruh Arman buat nyulik kamu. Dan bahkan menjadi sosok yang nakut-nakutin kamu, Rin. Semua yang aku lakuin tuh gak bisa dimaafin. Kita tahu kok kamu salah. Tapi kamu tuh gak perlu nyalahin diri kamu sendiri. Itu cuma bikin kamu lebih menderita. Aku malu. Aku bener-bener malu sama diri aku. Kalau emang kalian pengen aku mempertanggungjawabkan ini ke polisi, aku mau kok. Nggak ada polisi. Aku juga udah bilang sama kamu kan, sebelum kamu minta maaf, aku udah maafin kamu. Wi, aku mau makasih banget ya sama kamu karena kamu memilih jalan kekeluargaan.
Dan aku nggak jadi harus di kantor polisi. Dan untuk Mas Yuda juga makasih banyak ya Mas, udah cabut laporannya. Bagaimanapun juga, kamu itu sahabatnya Dewi. Dan sebagai sahabat, yang terbaik itu saling memaafkan. Dewi sudah maafkan kamu, itu berarti juga aku harus maafin kamu. Dan aku rasa permasalahan ini nggak perlu lagi ya dibawa ke jalur hukum. Cukup saling bermaafan dan selesai. Saya juga sekali lagi minta maaf dan terima kasih banyak Pak Yuda. Saya berencana untuk menjual resort. Kalau boleh saya minta Pak Yuda jagain resortnya dulu sampai resortnya laku terjual Pak. Tapi saya perlu Pak Yuda jadi marketingnya Pak, yang nantinya mengenai jual beli resort itu. Mas, kamu terima aja ya tawarannya Pak Arman. Kamu yakin? Ya, Bapak dengar sendiri kan? Kalau begitu saya nggak bisa lagi nolak. Kalau begitu saya terima tawaran Bapak. Terima kasih Pak Yuda. Ya, sama-sama Pak. Kasih ya Pak. Kasih. Aku nggak ngira loh, kalau ternyata Pak Anton, pemilik baru resort ini, itu bisa sukses nge-launching resort ini dengan wajah yang baru. Iya Mas, kamu juga beruntung banget loh Mas. Bisa kenal sama teman kamu yang jago banget soal bisnis. Benar. Aku juga senang banget deh, karena semuanya berakhir dengan baik. Sebenarnya bisa dibilang yang paling beruntung itu aku sekarang. Harusnya kan kalian semua menghukum aku atas apa yang udah aku lakuin ke kalian semua. Tapi ternyata enggak. Aku malah mendapatkan kasih sayang yang begitu banyaknya. Dari kamu, dan kamu. Makasih banyak ya. Udahlah. Papa, Mama, Tante, Mbak Siti udah selesai masakin. Makan yuk. Ayo. Ayo dong. Yuk. Ayo. Sayang. Ayo sayang, kita makan ya. Let's go. Ini udah lapar banget, aku juga. Waduh. Aku juga lapar banget loh. Pada lapar nih. Sayang, tadi. Ayo. Cinta emang udah lapar kamu? Udah. Waduh. Ini masak apa? Banyak. Yaudah kita makan yuk. Yuk. Dan batas sabarku Sudah terlalu lama Indonesia menunggu. Sebuah penantian panjang akan hadirnya kompetisi band yang berkualitas. Malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Inilah saatnya Band Academy dimulai. nama kita bergema. Menampilkan deretan bintang tamu Kotak, The Changcuters, The Dance Company, Para Suara, Batas Senja, Filda, Lady Rara, Avan, Valen, April, Arbil, Waode. Penampilan perdana para judges Anang Hermansyah, Tantri Kotak, Cua Kotak, Aryo Wahab, Pongki Barata, dan para coach andalan Badai, Uci Widi, Baba Vicky, bersama host idola Ramzi, Tiang Dirga, Inandosi, Jirayu. Saksikan Welcome Concert Band Academy malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan video. Namun hatiku bicara tulus ikhlas. Risaulah hatiku titip
Risalah ini kan menjaga rasa. Risalah hati ku titip padamu, lewat bisikan angin yang membisu. Risalah hati, dengarkanlah sayang, cinta ini takkan pernah hilang. Jika nanti kau ragu padaku, bacalah risalah yang ku tulis untukmu. Di setiap baris ada janji setia selamanya. Aku cinta. Risalah hati ku titip padamu, lewat bintang yang setia di langit biru. Risalah hati, dengarkanlah sayang, cinta ini takkan pernah hilang. Risalah hati untukmu selamanya. Di setiap langkah yang ku jalani, ku pegang erat harap dan mimpi. Meski dunia kadang tak adil, ku percaya semua akan indah akhirnya. Jangan pernah ragu padaku, ku kan tetap di sini menunggumu. Setiap detik yang berlalu hanya membuatku yakin padamu. Percayalah, ku kan selalu ada, menyinari hatimu di setiap waktu. Percayalah, cinta ini nyata, takkan pernah hilang meski badai menghadang. Percayalah, kita kan bersama menjalani hari dengan cinta yang tulus. Percayalah, jangan kau ragukan lagi, aku di sini hanya untukmu. Saat kau lelah dan ingin menyerah, ingatlah semua yang telah kita lalui. Ku kan jadi sandaranmu, menopangmu sampai akhir nanti. Jangan pernah ragu padaku, ku kan tetap di sini menunggumu. Setiap detik yang berlalu hanya membuatku yakin padamu. Percayalah, ku kan selalu ada, menyinari hatimu di setiap waktu. Percayalah, cinta ini nyata, takkan pernah hilang meski badai menghadang. Percayalah, kita kan bersama menjalani hari dengan cinta yang
hanya untukmu. Percayalah, bukan selalu ada menyinari hatimu di setiap waktu. Percayalah, cinta ini nyata, takkan pernah hilang meski badai menghadang. Percayalah, kita akan bersama menjalani hari dengan cinta yang tulus. Percayalah, jangan kau ragukan lagi, aku di sini hanya untukmu. Percayalah, cintaku untukmu. Dalam diam aku menulis tentang rindu yang tak pernah habis. Kata-kata terikat di dada, mencari jalan untuk kau baca. Meski tak mampu ku ucap jelas, namun hatiku bicara tulus ikhlas. Risalah hati ku titip padamu, lewat bisikan angin yang membisu. Risalah hati, dengarkanlah sayang, cinta ini takkan pernah hilang. Ada doa di tiap langkahku, ada namamu di tiap waktu. Andai kau tahu, dalam benakku kau selalu hadir, tak pernah layu. Biarlah jarak memisahkan kita, risalah ini kan menjaga rasa. Risalah hati ku titip padamu, lewat bisikan angin yang membisu. Risalah hati, dengarkanlah sayang, cinta ini takkan pernah hilang. Jika nanti kau ragu padaku, bacalah risalah yang ku tulis untukmu. Di setiap baris ada janji setia selamanya. Aku cinta. Risalah hati ku titip padamu, lewat bintang yang setia di langit biru. Risalah hati, dengarkanlah sayang,
percaya semua akan indah akhirnya. Jangan pernah ragu padaku, ku kan tetap di sini menunggumu. Setiap detik yang berlalu hanya membuatku yakin padamu. Percayalah, ku kan selalu ada menyinari hatimu di setiap waktu. Percayalah, cinta ini nyata, takkan pernah hilang meski badai menghadang. Percayalah, kita kan bersama menjalani hari dengan cinta yang tulus. Percayalah, jangan kau ragukan lagi, aku di sini hanya untukmu. Saat kau lelah dan ingin menyerah, ingatlah semua yang telah kita lalui. Ku kan jadi sandaranmu, menopangmu sampai akhir nanti. Jangan pernah ragu padaku, ku kan tetap di sini menunggumu. Setiap detik yang berlalu hanya membuatku yakin padamu. Percayalah, ku kan selalu ada menyinari hatimu di setiap waktu. Percayalah, cinta ini nyata, takkan pernah hilang meski badai menghadang. Percayalah, kita kan bersama menjalani hari dengan cinta yang tulus. Percayalah, jangan kau ragukan lagi, aku di sini hanya untukmu. Dan bila dunia memisahkan kita, ku kan tetap setia menunggu. Percayalah, cinta ini takkan pudar, hanya untukmu. Percayalah, ku kan selalu ada menyinari hatimu di setiap waktu. Percayalah, cinta ini nyata, takkan pernah hilang meski badai menghadang. Percayalah, kita kan bersama menjalani hari dengan cinta yang tulus. Percayalah, jangan kau ragukan lagi, aku di sini hanya untukmu. Percayalah, cintaku untukmu. Dalam diam aku menulis tentang rindu yang tak pernah habis. Kata-kata terikat di dada, mencari jalan untuk kau baca. Meski tak mampu ku ucap jelas, namun hatiku bicara tulus ikhlas.
kita. Risalah ini kan menjaga rasa. Risalah hati ku titip padamu, lewat bisikan angin yang membisu. Risalah hati, dengarkanlah sayang, cinta ini takkan pernah hilang. Jika nanti kau ragu padaku, bacalah risalah yang ku tulis untukmu. Di setiap baris ada janji setia selamanya. Aku cinta. Risalah hati ku titip padamu, lewat bintang yang setia di langit biru. Risalah hati, dengarkanlah sayang, cinta ini takkan pernah hilang. Risalah hati untukmu selamanya. Di setiap langkah yang ku jalani, ku pegang erat harap dan mimpi. Meski dunia kadang tak adil, ku percaya semua akan indah akhirnya. Jangan pernah ragu padaku, ku kan tetap di sini menunggumu. Setiap detik yang berlalu hanya membuatku yakin padamu. Percayalah, ku kan selalu ada, menyinari hatimu di setiap waktu. Percayalah, cinta ini nyata, takkan pernah hilang meski badai menghadang. Percayalah, kita kan bersama menjalani hari dengan cinta yang tulus. Percayalah, jangan kau ragukan lagi, aku di sini hanya untukmu. Saat kau lelah dan ingin menyerah, ingatlah semua yang telah kita lalui. Ku kan jadi sandaranmu, menopangmu sampai akhir nanti. Jangan pernah ragu padaku, ku kan tetap di sini menunggumu. Setiap detik yang berlalu hanya membuatku yakin padamu. Percayalah, ku kan selalu ada, menyinari hati
hanya untukmu. Percaya